eh, aku bilang sama bapakku kasih waktu 2 tahun. Kalau aku nggak berhasil menerbitkan komik atau apapun itu, aku akan balik, terserah mau jadi PNS pun nggak apa-apa. Aku bilang kayak gitu ya, kayak gitu. Tiba-tiba jam 12 malam adekku nelpon bapak meninggal. Oh ya Kayak Allah, gitu. Nah, meninggalnya jadi, di Palembang. meninggalnya di Palembang, dan itu tahun 2012 pas bapak meninggal itu, pas komikku itu di Popcorn Asia itu tahun 2012. Terus ketika itu, ya ketika kita pulang kan kita tanda tangan gitu ya Mbak untuk dapat honorarium kita dan segala macam. Tiba-tiba aku bilang nih sama teman-teman, sama Umar pernah nih dapatnya segini kayak gitu ya, 5 hari. Maksudnya rendah atau beyond expectation? Kayak gitu, berapa di luar expectation. Dan bagi aku itu gede. Di Palembang khususnya, aku mengalami di keluargaku sendiri ya. Ini nggak apa-apa sih, keluarga besar aku juga, aku udah kesel sih kadang sama mereka kayak gitu ya. Kenapa? Karena sampai detik-detik sekarang pun aku masih dibilang masih tukang gambar, masih gambar. Ini desain yang kedua Mbak. Desain yang pertamanya itu peranya tinggi segini. Jadi peranya umurnya 12 tahun. Nah, peranya gede banget. Udah mau masuk remaja. Mau remaja kayak gitu karena jadi si pera ini memang memang dia itu simbolik dari Ampera kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari Sabtu lagi Nadina Salim sekarang dikunjungi, nggak mengunjungi silaturahmi ke tempat teman UMKM nih, UMKM-nya yang datang. Apa masih dikatakan UMKM nggak nih ya? Wah, ini temannya Nadina Salim juga. Nah ini tapi Mas ini yang satu ini dia adalah seorang animator. Ya, profesi di KTP-nya animator gitu bener begitu kan ya. Kak Hadi Sumarna ya, bener ya, jangan salah kan aku bener Kak Hadi Sumarna, soalnya namanya agak Sunda-Sunda gitu gitu kan. Asli Palembang. Oh asli, alhamdulillah. Nah Kak Hadi ini memang bergerak di animasi, studionya di Palembang, tapi kiprahnya itu sudah ke internasional, benar ya? Alhamdulillah. Ya, pokoknya dia tuh sudah mengerjakan untuk Doraemon. Terus kemudian untuk karyanya sendiri ini sih boneka Pera ini animasinya juga udah ditayangin di TV ya, Pal TV. Ya, di Pal TV. Nah, kita langsung aja ngobrol kulik-kulik sedikit gimana sih kalau teman-teman yang mau berkarir di bidang animasi, ada emang di Palembang bisa gitu kan, atau memang saya harus keluar gitu, atau misalnya jangan ngerasa sendiri mungkin aku nih beda ya, nggak ada ya karirnya di bidang ini. Mungkin juga untuk orang tua atau dan sebagainya punya anak yang mungkin kecenderungannya ke animasi. Ini dia narasumbernya hari ini, Kak Hadi Sumarna. Ya silakan Kak Hadi, perkenalkan dulu Kak Hadi, nama studionya gitu. Saya Hadi Sumarna, saya berkarir di animasi itu dari tahun 2013. Sebelumnya saya berkarir di komik itu dari tahun 2005. Terus juga nama studio saya Heart Studio. Heart. Ya, Heart Studio. Ya. HE Street Art, ya, gitu kan? Singkatan kah itu? Ya, singkatannya dari Home Entertainment Art Studio. Home Entertainment Art Studio. Jadi kalau mau dicari di Google atau di ini ada ya, Heart gitu. Ya, bukan He Art, bukan. Ya. Sebenarnya kita merefleksikan orang untuk menyebutnya apa. Karena kalau kami sendiri itu sebenarnya Heart karena harusnya heart kalau hati ya. Kan? Tapi kami heart kayak gitu ya. Jadi ada juga beberapa ya kalau misalnya dari kementerian itu atau apa itu bilangnya He Art kayak gitu ya. Karena nanti punya banyak makna gitu. Karena sebenarnya kalau heart ya berarti sesuatu tuh dilakukan dengan hati kayak gitu. Iya heart, iya karena jadi, heart itu kan heart ya, bukan hard, bukan pakai D. Heart. Nah tapi kalau He Art artinya he kan kata ganti nih kayak gitu ya. Kata ganti artinya orang-orang yang mempunyai seni kayak gitu. Oh iya. Gitu ya. Nah terus kalau misalnya heart itu lebih kayak influence orang aja sih kayak gitu. Biar orang kan kadang bingung kalau heart gimana ya tulisannya kayak gitu kan. Tapi kalau heart kayak orang
tahu kayak gitu. Itu aja sih. Iya, sih. Ada jadi Ya. dikerjakan dari hati gitu. Ya, filosofinya. Kabarnya ini sekarang lagi nggak ada studio fix ya, benar-benar ngerjainnya by work from anywhere. Ya, gitu. Sebenarnya sih kita kan sebenarnya udah dari Ini anak sekarang banget. Iya, soalnya kayak gini. Kita kan ngerjain di Palembang kan udah dari 2017 kayak gitu ya. Nah, 2017 tiba-tiba kan pandemi nih. Pandemi kita harus mulai struggling untuk bayar gimana sih sewa tempat apa iya kayak gitu, bayar sewa tempat tapi nggak bisa dipakai. Kayak gitu kan, karena kita harus work from home kayak gitu. Nah, terus juga gimana kita bisa harus sustain biar tetap stabil nih studio kita dan bisa bertahan melewati pandemi gitu. Akhirnya di situ kami menemukan sistem remote kayak gitu. Kita bisa bekerja dimanapun kayak gitu kan. Yang penting internet kayak gitu dan listrik kayak gitu ya. Nah, itu makanya Pak PLN yang putus-putus listrik. Betul PLN. Jadi, nah abis dari situ 2021, 2022 lebih tepatnya setelah after pandemi, baru tuh kami sewa tempat lagi segala macam dan lain-lain. Nah, terakhir kami sewa tempat itu tahun lalu. Nah, ketika tahun lalu ternyata kurang efektif ketika kami punya tempat. Kenapa? Karena anak-anak di studio sama teman-teman yang memang tim inti itu biasanya kadang nggak tiap hari nih datang atau apa. Kadang aku juga nggak tiap hari datang. Terus waktunya juga nggak sama, kadang ada yang bisa kerjanya malam gitu ya. Jadi ada juga yang beberapa yang Kak aku kerjain di luar. Nah, dan rata-rata timnya Heart itu kebanyakan di luar Palembang. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya kami kemarin mencoba rekrutmen teman-teman untuk internship dan magang dari Palembang. Kayak gitu. Nah, ternyata di sini masih belum bisa untuk attitude, time management dan lain-lain itu masih tertinggal dari Jawa. Tertinggal sekali. Jadi akhirnya kami berpikir bahwa agak berat ya kalau kita tetap punya tempat dan lain-lain. Akhirnya tempatnya padahal tim kita orang luar. Iya, akhirnya bukan nggak ada tempat, tapi tempatnya aku pindahin ke rumahku. Gitu. Jadi lebih. Paling kalau mau meeting bareng ya, gitu kan. Kayak gitu, kayak gitu. Nah, malah meeting atau pekerjaan tuh kadang di rumahku, karena aku sama kayak tempat Mbak Nadine di setup, di setup untuk itu. Nah, akhirnya ketika misalnya teman-teman males. Kapan-kapan nongkrong di luar yuk, meet di luar ya udah kita meet di luar kayak gitu. Iya, work from anywhere-nya gitu kayak gitu. Tapi memang cocok juga karena kan kayak Studio Heart ini kan kayak kita kan perlu ada tempat display kan, memang tapi kalau Heart ya kan animasi, maksudnya pasti dalam sofa ya kan, lihat portofolionya ada di YouTube, ada ini semua gitu. Jadi memang memungkinkan banget untuk. Itu saya tertarik untuk timnya tadi orangnya banyak kan bukan orang Palembang gitu kan. Jadi proses seleksinya itu gimana gitu kan, apakah mereka ngirim portofolio apa gimana gitu? Kalau kita sih lebih kayak tetap ya Mbak, harus ngirim CV dan portofolio ya. Tapi kebanyakan beberapa orang itu kan ngirim CV-nya itu dalam bentuk PDF, portofolio dalam bentuk PDF kayak gitu. Sedangkan kalau dari kita itu khususnya nih anak-anak yang di luar Palembang itu kadang kalau dibilang portofolio mereka langsung kirim link Google Drive kayak gitu ya, atau misalnya source mereka Instagram, YouTube atau di mana mereka posting di mana mereka ngeposting itu atau LinkedIn segala macam kayak gitu kan. Nah, tapi kalau seleksi yang kita ngirim pakai PDF itu kadang kita pinggirkan dulu nih, kayak gitu kan, karena kita bingung mau lihatnya di mana nih. Karya-karya mereka lebih ini ya, lebih kayak nama sekolah di mana gitu-gitu, bukan ngeliatin ke karyanya. Kayak gitu. Nah, makanya kalau di Palembang kan masih banyak institusi yang memang belum mitra. Kalau kami itu ada namanya Mitra Dunia Industri. Nah, kalau di luar itu beberapa institusi kayak perguruan tinggi atau sekolah itu mereka udah tahu ada Mitra Dudi. Jadi dari mereka masa sekolah itu kita yang ngebantu mereka bahwa nanti anak-anaknya kalau mau magang tempat kami pelajarin ini, pelajarin ini atau apa. Nah, jadi udah tahu arahnya. Mau kemana kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari sekolah biasanya sekolahnya langsung ngirim portofolio tuh tumplek-blek kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, atau mereka yang memang mandiri kayak gitu untuk internship. Nah, kalau di Palembang ini
kebanyakan ya itu tadi kalau kami itu melihat kan kalau dari kompetensi kan ada 3 Mbak, ada attitude, knowledge, sama skill kayak gitu kan. Nah sebenarnya ada juga performance, attitude, knowledge, sama skill. Terus tambahan lagi adalah performance sama goals. Nah yang kami akan tanyain ke mereka itu lebih kayak attitude sama goals. Sebenarnya kayak gini yang paling kita tanyain, kenapa mau magang di Herb misalnya gitu, atau industri di Herb, nyari pengalaman. Kayaknya nggak cocok deh kalau nyari pengalaman kayak gitu. Kenapa? Kalau nyari pengalaman, kayaknya di Herb, nggak di Herb pun bisa kan nyari pengalaman, betul, kayak gitu kan. betul. Nah jadi itu yang kita lihat kayak gitu. Nah goalsnya itu apa? Ya apakah dia pengen branding diri dia sendiri, atau dia mau upskilling diri dia sendiri. Nah terus yang pertama adalah attitude, dia sanggup nggak stay fokus dari jam 9 pagi sampai jam 5 itu sampai hari Senin sampai hari Sabtu dia standby untuk kita. Jadi ketika ada terkait jam kerja itu office kayak hour gitu. kan. Jadi ketika misalnya ada project, baik itu project memang untuk anak magang, bahkan kalau yang udah levelnya level kayak level 3 anak-anaknya itu udah bisa kita serahin level industri. Misalnya kita ada project, langsung kita ajakin untuk industri kayak gitu. Dia ininya ngerjain beberapa bagian. Benar. Gitu kan. Nah kalau level industri kan akhirnya ada di atas kita misalnya ada services nih atau klien kayak gitu. Akhirnya dia bisa nggak sih ngikutin klien. Apalagi kalau kliennya itu dari luar negeri, Mbak. Nanti di kita malam di dia siang. Iya benar. Kebalikannya kan seperti itu kayak gitu. Jadi rush hour-nya itu dia siap nggak menerima itu. Nah, alhamdulillah di Palembang masih belum mencapai level. Sebenarnya juga gimana ya, industrinya juga kan belum tampak memang. Ya, benar. Kalau di Jawa kan, Bandung, Jakarta dan sekitar Jogja itu kan mereka udah lama udah mulai itu kan. Palembang nih ya memang mau nggak mau ya kita memang bilang ketinggalan gitu. Jadi baru mau mencoba untuk jadikan memang ya satu hal yang asing, apalagi bagi orang tua gitu kan. Ngambar jadi apa gitu kan. Itu pasti gitu. Cerita ke masa kecil dong Mas, gimana dulu pernah kok bisa bercita-cita jadi animator? Nah, oke. Jadi sebenarnya sih kalau ada dong pasti anak-anak sekarang udah banyak influence dari game atau apa kan, mungkin mereka nggak tahu saya ini tuh apa sih gitu kan. Jadi sebenarnya itu kayak kalau dari kecil itu kan aku emang suka gambar ya kayak gitu. Jadi kalau malah kecilnya umur berapa nih? 3 tahun nggak? Aku udah mulai dari, kalau kata ibuku tuh udah dari umur 2 tahun ya. Nah, udah mulai pokoknya mulai pegang pensil itu. Karena zaman dulu kan ada Pak Tino Sidin. Nah, ibuku itu suka muterin di TVRI Pak Tino Sidin, pasti aku duduk ikutin gambar kayak gitu kan. Nah, ketika ngikutin gambar itu ibuku itu alhamdulillah tiap seminggu sekali, 1 bulan sekali itu aku diajakin ke toko buku. Nah, ketika ke toko buku bebas kamu mau beli buku apa. Nah, aku kebanyakan beli buku cerita bergambar atau enggak komik kayak gitu kan. Ya kalau zaman dulu kan kayak Akira Toriyama kayak gitu ya. Ya kita memang mainnya sih itu kayak gitu. Terus Fujiko, Doraemon segala macam. Terus nonton kartun di TV pagi minggu ya kan. Terus bapakku itu kan kerja, kebanyakan kliennya itu adalah orang luar negeri. Jadi ketika datang itu kadang bawain, kalau dulu tuh kan apa sih yang ada merchandise barang-barang apa tuh yang kayak film yang kotak itu namanya apa tuh yang zaman dulu, bukan sebelum VCD itu yang kalau apa sih yang hitam nanti kotaknya segini, nanti kalau dibuka ada film kaset gitu kan, diputar di kayak video player kayak gitu. Nah, VHS. Iya, kayak gitu. Nah, itu kan ada film-film kayak Kamen Rider. Google. Iya, Google Five kayak gitu. Iya, video kayak kaset video itu kan. Jadi nonton kayak gitu. Nah, akhirnya aku tuh kata ibuku tuh lebih cenderung ke gambar dan lain-lain kayak gitu. Nah, akhirnya ngikutin toko dan aku tuh hobi bikin komik itu di buku tulis. Jadi buku tulis aku tuh habis cuma gambar kayak gitu kan. Nah, jadi semuanya tuh lebih ke situ. Nah, akhirnya aku bikin komik pertama kali itu ketika udah dewasa baru tahu ternyata aku bikin komik tuh udah dari kelas 5 SD. Bikin komik pertama dan mulai terus gambar kayak gitu. Nah,
sebenarnya yang jadi motivasi adalah ketika aku SMP, aku ketemu sama temanku. Ya. Nah, ini Purwanto sih, Pur. Terima kasih. Jadi si Purwanto ini bikin gambar tuh keren banget, Mbak. Purwanto ini orang Palembang. Orang Palembang, SMP. temanku SMP kayak gitu. Sama SMP bareng berarti dia. Bareng. Dan aku Ada yang lebih keren nih ya, gitu ya. sebangku sama dia, tiba-tiba dia bikin Dragon Ball Goku itu tanpa lihat gitu loh. Wah, keren banget anak SMP gitu kan kayak gitu. Nah, akhirnya itu jadi motivasi aku kayak gitu. Aku harus bisa lebih ini. Nah, ketika lulus aku nggak ketemu lagi nih sama Purwanto. Aku ketemu lagi nih beda SMA lah gitu SMA, ya. ketemu lagi ada temen aku panggilnya si Mus kayak gitu. Karena si Mus ini bikin gambar Takeshi Obata. Nah, kebetulan aku ngefans banget sama gambar-gambar Takeshi Jepang Obata kayak gitu. manga. Iya, karena dia yang bikin Death Note, bikin Icarus Go dan lain-lain kayak gitu. Nah, keren banget nih orang kayak gitu. Tapi ketika aku tanya sama dia, kau nanti lulus SMK mau kemana nih? Kayak iya, gitu kan sama-sama nih ceritanya iya, kan kayak udah gitu. mau nyari mau kuliah. Iya, kayak gitu. Nah, malah sebelum aku ke SMK, aku tuh mau masuk sekolah seni. SMK mana? Aku SMK 3. Nah, SMK 3 di Bukit Besar, di dekat ekonomi, akuntansi. Nah, jadi aku itu SMP daftar di SMKK. Nah, kalau sekarang kan SMK 7 kan. SMKK yang seni, yang sana SMSR, SMSR, bukan SMKK, SMKK yang di 6 sekarang kan. Nah, habis dari situ aku tuh heran kok kenapa aku masuk di SMK 3 ya kayak gitu, kayak gitu kan. Nah, aku nggak tahu bapakku tuh akhirnya cerita bahwa waktu SMK itu dia yang mendaftarkan aku. Gitu, padahal kamu tuh udah kebayang aku bakal masuk ke SMSR kayak gitu, karena aku udah itu SMSR udah di Jalan Naskah berarti. Udah. Nah, terus bapakku itu kantornya tuh ngelewatin itu. Jadi dia tahu dan bapakku tuh kenal beberapa teman-temannya itu memang seniman kayak gitu. Nah, jadi dia nggak mau anaknya masa depannya nggak jelas atau apa, karena kan memang komik apalagi animasi kayak gitu kan kita nggak tahu atau apa. Nah, dia pikir bahwa kalau jadi seniman nanti jadi pelukis, kayak gini, kayak gitu kan, jual lukisan tuh susah atau apa kayak gitu kan. Nah, akhirnya aku bingung, ya udahlah. Nah, ketemulah sama si kenapa saya di sini kok nggak pernah belajar gambar gitu kali ya, saya merasa tertipu. Iya, kayak gitu. Nah, makanya akhirnya ketemu sama si Mus itu keren, tapi ketika nanya dia cita-cita cuma kerja di salah satu rumah makan junk food lah kayak gitu. Aku bilang kayak, lu punya bakat sekeren ini tapi aku pengen kerja di ini kayak gitu. Padahal aku punya mimpi atau apa. Nah, akhirnya dua orang ini jadi motivasi, dan akhirnya aku setelah aku masuk industri itu 2005 bantu beberapa teman-teman. Jadi dari SMK 3 akhirnya kuliah apa? Kuliah pun tetap akuntansi. Wah. Karena waktu itu untung bisa ya ngejalan, tapi kalau otaknya udah ke kanan banget disuruh ngitung kan. Iya, kayak gitu. Kenapa? Nah, karena kayak gini, waktu aku mau pindah ke Jakarta, Apa, Stan? Enggak, aku ngincar IKJ. Dan aku akhirnya kenal beberapa teman-teman di IKJ. Tapi kan masuk kampus. Iya, baru mau masuk IKJ, aku nanya, wah mahal banget kayak gitu kan. Iya. Nah, aku nggak tahu kalau dulu tuh isi Jogja tuh murah gitu loh. Jadi kan aku gitulah, sekali lagi wawasan zaman dulu ya belum ada ya guys, belum ada Instagram ya, kita cuma tahu ya kalau muncul di koran, kalau nggak muncul nggak tahu. Iya, kalau nggak kita ke warnet atau apa kayak gitu. Iya, atau ada orang yang dari sana yang memang main ke Palembang kayak gitu. Nah, bikin promo. Akhirnya aku dibilang diisi tuh ada nih di Jogja. Aduh, IKJ aja mahal. Aku bilang apalagi di sana yang memang kota seni kayak gitu kan. Aku mengiranya kayak gitu, Mbak. Akhirnya aku pulang lagi nih ke Palembang, kuliahlah aku D3 akuntansi. Kayak gitu kan. Karena udah hopeless lah. Jadi aku pikir dari situ aku pikir bahwa ketika aku di industri kan aku udah tahu, aku udah ngobrol sama bapakku bahwa ada loh industri di animasi itu, dan akhirnya aku mulai gimana sih ya manajemen studio ini kayak gitu. Akhirnya aku mau pelajari akuntansi untuk membangun berarti menciptakan mimpinya melalui si kuliah akuntansi itu. Nanti aku akan tetap belajar ini, tapi aku akan buka perusahaan sendiri. Nah, itu. Gitu. Makanya akhirnya 2010 kan aku lulus nih dari kampus, tapi 2009 tuh aku udah sering bolak-balik Jakarta. 2010 aku memutuskan untuk kan mulai stay. PKL kan biasanya D3 juga kan ada. Aku malah PKL-nya di TVRI, dan alhamdulillah kebagiannya kepalanya waktu itu malah bilang,
Hadi kalau kau memang Seneng larinya itu nggak apa-apa. Dan selama PKL aku malah aku malah ke Jakarta. Oh, Jadi aku kabur kayak gitu. disupport. Iya, jadi aku absen aja di TVRI kayak gitu kan. Jadi aku mengejar mimpinya itu. Nah, bapakku tetap nggak suka. Jadi aku bilang, aku sempat daftar di bank untuk jadi akunting di situ ya. Gajinya lumayan waktu itu, tetapi tiba-tiba aku dapet tawaran untuk belajar dengan komikus Prancis Mbak waktu itu. Wow. Jadi terpilih 20 orang ikut kompetisi lah gitu kompetisi. ya. Nah, itu aku makasih banget. Kedutaan Prancis gitu ya. Iya, jadi aku makasih banget sama MDP yang mempertemukan aku dengan waktu itu. Iya, dengan orang di komik ya namanya Mas Beng Rahadian. Jadi komikku tuh dibawa sama dia dan akhirnya aku kepilih 20 orang yang belajar dengan orang Prancis namanya Clement Belot. Nah, dari situ katanya memang dulu MDP itu ada D1 desain grafis ya. Iya, kayak gitu. Nah, jadi waktu itu ada kayak workshop. MDP itu sering banget datengin workshop kayak komik. Nah, setelah itu ada animasi, ada Trisli dan teman-teman di Karavan kayak gitu. Nah, jadi habis dari situ aku bilang sama bapakku kasih waktu 2 tahun. Kalau aku nggak berhasil menerbitkan komik atau apapun itu, aku akan balik, terserah mau jadi PNS pun nggak apa-apa. Aku bilang kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi aku meninggalkan gaji yang besar tadi di sebuah bank tadi Mbak untuk anak keberapa? Aku anak pertama. Pantesan harapan pertama. Iya, kayak gitu. Nah, alhamdulillah. Biasa itu selalu. Iya, alhamdulillahnya 2010-an itu juga ada event namanya Popcorn Asia. Jadi Popcorn Asia itu event se-Asia, Malaysia dan lain-lain, sampai Jepang kayak gitu kan. Nah, itu kebetulan di Indonesia waktu itu. Nah, alhamdulillah komik aku yang pertama di Hari Horor Bodoh itu kompilasi launching tuh di situ kayak gitu. Ya, aku senang banget akhirnya kan mimpi aku berhasil dan aku bilang sama bapakku, wah ini agak melo nih. Jadi aku bilang sama bapakku, aku bilang, Pak, ini 3 hari ke depan aku balik pulang jemput kita berangkat. Aku bilang kayak gitu. Untuk ini pokoknya udah seneng. Jam 8 malam aku pulang. Waktu itu aku pulang. Jadi aku kayak sama sepupuku kan beli rumah di Tangerang kayak gitu kan. Jadi aku dari Jakarta pulang ke Tangerang. Dan aku nggak tahu kenapa malam itu aku harus pulang ke Tangerang. Jadi pulang Tangerang, tiba-tiba jam 12 malam adikku nelpon bapak meninggal. Oh ya Allah. Kayak gitu. Nah, meninggalnya di Palembang. Meninggalnya di Palembang. Dan itu tahun 2012 pas bapak meninggal itu, pas komikku itu di Popcorn Asia itu tahun 2012. Ya, tapi dirimu udah membuktikan. Iya kayak gitu. Nah cuman kan akhirnya aku sempat galau Mbak. Karena sempat 2 tahun aku benar-benar vakum. Dan lain-lain, tiba-tiba 2013 teman-teman animasi ini datang kayak gitu. Makasih buat Alfi, itu sohibku yang mengangkatku untuk tetap struggle. Jadi dia bilang, yuk gabung di Kampung Monster, kita bikin atau apa. Nah kebetulan karena aku introvert dan anxiety Mbak, jadi Kampung Monster itu menganggap orang-orang di dalamnya itu monster. Gitu. Kita berbeda sama manusia lain. Kayak gitu ya, tapi kita punya mimpi kayak gitu ya. Nah jadi aku kayak satu vision dan satu mission ya sama Kampung Monster. Akhirnya aku bertahan tuh di Kampung Monster cukup lama juga ya sampai 2019-2020-an kayak gitu. Nah, habis dari situ banyak hal dan lain-lain, tiba-tiba aku kepikiran 2014 alhamdulillah aku bikin buku kompilasi dan komik si Jonas yang ini. Pertama kali itu akhirnya dalam 1 tahun aku nerbitin 4 official publisher kayak gitu. Dan jadi kalau komik bikin buku pencapaiannya itu kan, dan sangat bersyukur karena publisher itu sangat sulit ya buat ditembus. Tapi kita bisa menembus itu. Nah, tapi ketika tahun 2015 aku mulai fokus karir di animasi kayak gitu ya. Nerbitin buku komik terakhir aku itu tahun 2016 kayak gitu ya. Abis itu aku lebih banyak fokus di animasi dan lain-lain. Jadi kenapa perpindahannya itu, apakah komik tuh udah nggak asik lagi atau memang animasi ini satu hal yang baru nih 2000 berapa tadi 14 ya, 2014 itu? Karena aku melihat kayak intuition Mbak. Jadi kayak aku 2010 itu melihat bahwa universitas itu pun udah mulai ada di kafe kayak gitu kan. Di kafe penggunaan teknologi lah gitu ya. Kayak gitu. Karena kan dulu kan
masuknya seni rupa ya. Ya, Kan grafis, seni rupa murni atau seni rupa terapan kayak gitu. Nah, tapi ketika medio-medio 2008 itu kan isi udah mulai nih. Ada di kafe, ada ini kayak gitu. Karena jadi di situ aku melihat kayak progres universitas perguruan tinggi, baik itu universitas maupun politeknik dan SMK itu mulai kayak gitu. Nah, dan aku baru dapat informasi di Palembang itu SMK 5 itu 2013 mereka punya jurusan animasi kayak gitu kan. Wah, bilang keren banget nih Palembang kayak gitu kan. Nah, walaupun dari Jakarta nih, dari Jakarta dapat informasi itu. Nah, tapi akhirnya aku baru ketemu main ke SMK 5 itu tahun-tahun 2015. Karena aku udah akhirnya aku menggali itu dari 2013 tentang potensi animasi di Indonesia kayak gitu. Oh, makanya tuh habis itu baliklah lagi ke Palembang. Ya, animator aku banyak research. Akhirnya aku tahu bahwa di Pulau Jawa tuh cepat banget Mbak. Apa pergerakan SMK-nya dan ini motivationnya kayak padahal sama-sama nih tahun 2010-an medio tahun yang sama. Iya kayak gitu kan. Anggaplah 2013 sampai 2015 ya, tapi kok gapnya tinggi banget. Nah, aku melihat bahwa lingkungan kayak gitu, lingkungan dan attitude mental orang-orangnya. Nah, sebenarnya kayak orang Palembang itu keren ketika dia merantau. Oh iya. Nah, tapi ketika dia di lokal sendiri dia merasa kayak overpower banget kayak gitu. Nah, akhirnya itu pun juga yang jadi motivasi aku kenapa aku 2019 2020 tuh aku pulang ke Palembang kayak gitu, karena aku merasa kayak tertantang banget nih kayak siapa ya yang bisa membuka hutan animasi, hutan industri animasi, industri kreatif dan turunan kayak gitu. Nah, pas aku pulang dan aku shock, komik itu stagnan Mbak, kayak gitu. Dan aku lihat juga di industri juga berkembang, tapi berkembangnya tuh pelan banget, dikit banget ya, kayak gitu. Karena belum lagi setelah itu gempuran webtoon di tahun 2015 kayak gitu kan. Terus juga kan perpindahan orang dari buku cetak dengan buku digital, kayak gitu ya. Perpindahan antara yang cetak dengan digital itu cepat banget nih. Nah, yang penerbit dicetak agak sulit menyaingi yang digital kayak gitu. Nah, akhirnya teman-teman itu hanya teman-teman yang merasa memang udah level pro yang bisa masuk ke dalam digital. Jadi yang masih pemula-pemula ini tuh amat sangat susah nih tembusnya kayak gitu kan. Karena pasti permasalahannya besar banget biayanya, itu kemana jualnya kayak gitu kan, nggak balik BP lah, Nah, terus aku juga melihat secara materi ya, karena aku kayak kita realistis ya Mbak ya, maksudnya kayak kalau di komik kok aku ngerasa capek banget tapi nominal yang aku dapetin tuh segini kayak gitu. Sedangkan aku di animasi nominalnya lebih kayak gitu kan, tetapi kok aku nggak ngerasa capek. Aku bisa kerja bareng tim dan aku masih bisa membiayai tim kayak gitu. Nah, akhirnya itulah yang membuat aku melihat perkembangan animasi itu sangat percepatannya itu lebih cepat daripada komik. Jadi aku nggak meninggalkan komik, tapi lebih kayak memang untuk karir lebih enak di animasi aja kayak gitu ya. Karena potensial kedepannya itu lebih ini sih, digitalisasinya lebih besar. Iya, lebih besar. Tapi berarti kan mungkin sarannya Mas Hadi, kalau misalnya ada teman-teman kita yang anaknya atau keluarganya atau dirinya sendiri yang kayaknya aku suka menggambar nih, bikin komik nih gitu kan. Tetap kan komik itu mungkin fundamental kalau mau animasi dong gitu kan. Iya. Karena sebenarnya kayak gini, aku pun dikenal di industri animasi karena fundamental aku di komik. Jadi teman-teman tuh udah tahu bahwa aku itu adalah traditional art. Jadi kayak secara time management itu kadang kita gambar lebih cepat daripada orang-orang lain karena kita punya fundamental ilustrasi, komik dan lain-lain kayak gitu. Nah, apalagi sebenarnya kan animasi itu turunannya juga dari komik kayak gitu loh. Karena kan kalau komik kan bikin panel-panel itu kan jadi struktur cerita tuh, ya kan berurut. Nah, sedangkan kalau di film animasi pengembangan sih ya itu namanya aliwahana. Maju lagi gitu ya, aliwahana namanya. Nah, aliwahananya itu kalau panel-panel itu jadi frame di animasi, di TV atau apa kayak gitu. Karena jadi perpindahan itu kan sebenarnya kayak produk turunan aja dan lain-lain. Nah, akhirnya komikus itu ya memang harus. Nah, ini kebanyakan yang aku lihat ya di perkembangan anak-anak sekarang itu langsung mau to the point. Langsung mau cepet animasi, tapi mereka fundamentalnya belum. Nah, ketika itu di animasi bingung, saya mau jadi apa? Kayak gitu loh. Jadi mau jadi storyboard, udah pernah bikin komik belum? Ya, nggak bisa. Kayak gitu kan. Karena apa? Karena
yang dituntut walaupun dia jadi storyboard artis yang penting gambar, Iya. dia bisa nggak membuat gambar secara konsisten, Mbak. Iya. Jadi Gambar Iya. ini si A ini karakter A ini Iya. dengan dia ngobrol dengan si B Iya. di panel berikutnya sama Harus nih sama mukanya. kayak gitu. Iya. Ya, nah itu kan konsistensi di storyboard Iya. itu. Karena apa? Karena storyboard itu kalau dianimasi sebagai pentolannya atau guide-nya Iya, buat produksi iya. teman-teman yang lain Iya, kayak tetap gitu. ada ya. Iya, itu karena ya. tiba-tiba nanti kok karakter ini tiba-tiba ini karakter baru ya? Iya, Padahal karakter utama gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus juga ketika dia bikin latar, dia bisa bikin latar hanya sebatas coloring, sebagai colorist aja, atau memang dia bisa dari sketsa. Iya. Nah, kalau bisa dari sketsa, dia paham nggak tentang komposisi, perspektif, Iya. kayak gitu ya. Harmonisasi warna. Iya, kayak gitu. Nah, jadi itu yang ini. Jadi kita tuh kadang bingung, anak-anak itu kalau syukurnya kalau dia setengah jadi nih, atau seperempat jadi pun nggak ada. Nah, ini malah yang ibarat kata kalau Mbak Nadina beli kain itu masih benang. Loh. Kayak gitu ya. Kalau udah jadi kain, kita mau bikin apa nih dari kain ini kayak gitu. Tapi kalau masih benang, panjang kan mau dibikin apa nih dari benang ini kayak gitu. Gimana pendapat Mas Hadi tentang anak-anak yang sekarang nih ya? Mungkin orang tua ngelihat kan, misalnya, wah anak saya pinter gambar nih, tapi gambarnya itu digital, kan iPad atau apa sekarang kan banyak kan. Mereka bisa dikatakan itu mereka ngerti fundamental atau traditional drawing atau enggak? Karena kan ketika mau dipindahin, oh kamu bikin manualnya dulu, suruh bikin manual, caranya mereka lain dengan itu gimana? Pasti. Nah, makanya aku bilang seorang animator, kalau dia seorang animator, insya Allah dia bisa jadi ilustrator dan komikus. Tapi seorang ilustrator atau komikus belum tentu dia bisa jadi animator. Nah, kenapa? Karena kayak gini, dengan kemajuan teknologi dan software sekarang, anak-anak itu kadang bisa sudah langsung dikenalkan dengan teknologi kan? Nggak masalah Mbak dikenalkan, tapi anak-anak itu mengejar percepatan. Jadi kayak gini, mungkin kalau ada anak-anak yang pakai kayak Ibispen, Clip Studio Paint, Procreate, kadang dia cuma bikin gambar setengah, yang sebelah kanan udah jadi nih, di mirroring sama dia. Gitu. Nah, sedangkan kalau anak-anak seni rupa, kan kiri sama kanan harus merasakan loh, bikin mata tuh kok mata sebelah kanan mencong ya. Iya. Terus dihapus kayak gitu ya. Walaupun pakai pensil atau pakai traditional art ataupun digital kan bukan berarti mirroring. Nah, yang lebih parahnya lagi nanti copy paste. Iya. Kayak gitu kan, copy paste dan lain-lain. Nah, kalau dia ngerjakan animasi, Mbak. Misalnya nih kita mau bikin ada orang mau ngambil ini nih. Tiba-tiba mau ngambil orang ngomong kayak gini. Iya. Ini kan berubah, Mbak. Iya. Nah, gimana mau mirroringnya ketika dia ngadep kayak gini? Iya. Berarti kan harus drawing. Drawing manual nih kayak gitu. Berarti jangan dibiasakan. Gitu. Iya, maksudnya misalnya orang tua nih ngelihat kan, oh anak saya bisa gambar gitu kan. Teknik gambar dia juga dilihat. Iya. Seperti cara kita menggambar di kertas tapi di digital lah gitu kan. Kita kan gambar di kertas nggak bisa yang tiba-tiba mirroring kanan jadi kiri. Ya, makanya itu yang sebenarnya kalau di kertas bisa, Mbak. Kayak diplak, gitu kan. Dilipat dulu, kayak gitu. Nah, tetapi atau kita pakai mesin, pakai alat light tracer kayak gitu ya, yang ada lampu atau apa kayak gitu. Nah, cuman kalau di kertas kan biasanya kita gitu memang bulat dulu badan utuh. Makanya sebenarnya orang tua harus lebih prefer ke performance motivation buat anak. Dia harus menjaga itu karena ada orang tua yang terlalu over. Ketika anaknya ini, yaudah kamu harus kayak gini. Langsung dilesin dilesin gambar gitu kan. Iya, apalagi kalau misalnya ada yang kayak ada Mas Hadi tuh, nanti kamu belajar sama Mas Hadi, kamu bisa jadi kayak Mas Hadi. Nanti dulu jangan jadi kayak aku motivasi. Kayak kalau mau jadi motivasi sih oke. Tapi kalau mau seperti aku dia harus bertahun-tahun dulu kayak gitu kan. Makanya kadang orang tua juga anaknya udah pengen percepatan, disupport percepatan kayak gitu loh. Jadi bisa Mas Hadi dari umur 2 tahun. Nah, makanya maksudnya kayak jangan kalau kami di industri itu selalu berbicara adalah melihat proses, bukan melihat hasil. Nah, kebanyakan kan beberapa orang tuh melihat hasil. Nah, as expectation-nya adalah ketika dia ikut lomba, pasti pengen menang. Seharusnya itu experience dia aja. Menang itu adalah bonus. Kayak gitu kan. Nah, ikut lomba itu ya untuk menambah pengalaman. Kayak gitu. Menjalin relasi, kayak gitu gambar yang bagus ya. Oh, yang menang seperti itu kayak gambarnya. Gitu. Nah, itu yang
yang jadi motivation ketika dia masuk ini. Jadi nanti ketika dia bekerja di industri atau di studio dan lain-lain, ketika dia ditanya seorang HRD dari studio itu, ketika masuk rekrutmen dan lain-lain, ketika ditanya kenapa kami harus menggaji kamu dengan harga segini, dia tahu kualitas si anak ini gitu loh. Nah tapi kebanyakan minta gajinya tapi pengalamannya masih dikit misalnya itu, gitu ya. Kompetensinya itu masih sangat minus sekali kayak gitu. Nah, itu yang jadi pertimbangan ya ketika itu. Nah, jadi berkarir itu tuh balik ke si anaknya nih, motivation with-nya itu buat apa kayak gitu loh. Kalau dia cuman have fun atau apa, nanti dulu mending orang tuanya beliin buku judulnya Ikigai gitu. Ya kan? Jadi dibaca aja tuh. Jadi anaknya udah punya tahu goals dia tuh apa kayak gitu. Kenapa? Karena aku pun banyak baca dari beberapa buku dan kenal sama orang, ternyata untuk goals ini atau apa kayak gitu. Nah, malah aku ketika awal-awal masuk industri animasi ketemu sama beberapa teman-teman yang udah pengalaman yang udah lama, itu malah bilang kalau kau pengen kaya di industri animasi, mending kau jual gorengan aja. Iya. Kan kita bingung Mbak kayak gitu. Nah, waktu itu aku pernah juga ketemu sama Pak Hasmi kayak gitu ya, rombongan Pak Hasmi lah, Pak Man, Pak Hasil. Tahu Pak Hasmi? Illustrator bukan sih? Bukan. Tahu Gundala Putra Petir? Enggak baca buku itu. Ya, tahu. Tapi filmnya tahu kan? Iya. Dia yang bikin Gundala Putra Petir. Nah, Pak Hasmi itu ketika bilang beberapa teman-teman komikus yang udah lama itu ketika aku tanya, Mas berapa Mas gaji dari komik? Ya kita kan pengen realistis ya, Mbak ya, pengen berkarir. Enggak tahu. Terus kadang nggak mikirin itu, aku cuma bikin aja. Tapi ketika aku ngelihat sepak terjang mereka, wah gila ya kayak gitu. Bahkan ada beberapa orang kan yang anaknya bisa sampai keluar negeri segala macam. Wah kayak gitu ya. Nah jadi ketika di industri animasi juga kayak ketika lihat teman-teman, gila ya omset mereka segini tapi ngomong jual gorengan aja gitu loh. Karena ternyata kayak gitu, ketika motivation kita hanya money kayak gitu ya, ternyata butuh proses untuk mendapatkan fresh money kayak gitu. Untuk mendapatkan cash money itu nggak segampang itu kayak gitu. Nah akhirnya aku juga pernah ya Mbak cukup kaget jam terbang itu yang diperbanyak di tahun 2021 aku kan ikut kayak mentor untuk jadi fasilitasi mentor kayak gitu ya, bersaing dengan beberapa teman-teman industri. Udah hopeless nih, nggak keterima lah atau apalah kayak gitu. Dan qadarullah alhamdulillah keterima dari 10 saingannya yang Jawa kayak gitu. Yang Jakarta dan cukup kaget tiba-tiba, wah ini teman udah lama kayak gitu, tapi dia nggak lolos ya. Tapi akhirnya kan jadi motivation kita atau apa. Nah terus ketika itu ya ketika kita pulang kan kita tanda tangan gitu ya Mbak untuk dapat honorarium kita dan segala macam. Tiba-tiba aku bilang nih sama teman-teman, sama Umar pernah nih dapatnya segini kayak gitu ya, 5 hari. Maksudnya rendah atau beyond expectation? Kayak gitu, berapa di luar expectation. Dan bagi aku itu gede kayak gitu kan. Jadi kayak memang sesuai standar dari ininya ya. Segini ya gitu kan? Segini ya 5 hari kayak gitu, tiket pesawat dibiayain dan lain-lain kayak gitu. Tiba-tiba aku ngomong lah sama teman-teman yang senior kayak gitu kan, Mas aku dapet ini segini emang kayak gini ya. Tiba-tiba teman-teman senior langsung nunjukin, aku udah punya segini. Gila, dia lebih pengalaman, lebih tinggi kan. Artinya di situ bisa dilihat bahwa ketika orang punya experience, goals plus kompetensi, ternyata nilai value nilainya juga naik kayak gitu kan. Nah, dari situ yang membuat aku jadi makin termotivate kayak gitu kayak. Seni itu di situ sih. Iya, jadi kayak aku bilang kayak ya bayangin Mbak ya, aku masuk industri komik tadi kan 2005 ya, artinya baru 2021 tuh, artinya kerasa. 16 tahun baru ada apresiasinya gitu kayak kan. Gitu, baru dapat itu. Nah bahkan ketika praktisi mengajar juga cukup kaget kan dapatnya kayak, wah ternyata ini banget. Nah jadi wah ternyata semakin tinggi value itu. Nah itu yang kadang orang ketika melihat aku tiba-tiba, oh enaknya jadi Mas Hadi, kamu nggak ngelihat prosesku loh kayak gitu. Nah yang harusnya prosesnya itu kita nggak mesti harus kita mulai sekarang tahun depan kita berhasil kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Tapi bisa aja berhasil, tapi jika pasti kamu seseorang enggak juga Mbak, tapi kadang kan enggak juga ya. Iya, tapi yakinlah nanti jatuhnya juga cepet. Oh iya, karena percaya itu. Iya, karena fundamentalnya kan nggak kuat ya, diterpa angin. Cuman terkenal sesaat. Iya, kayak gitu. Nah makanya
di situ yang jadi orang tua tuh harus jadi fundamental untuk Ya, motivation nah, anaknya kayak ya, gitu ya. ya, ya. Kayak gitu. Nah, sama kan kayak kemarin ada BIMTEK animasi dan game di Ya, Palembang yang dari Dinas Pariwisata. Cukup kaget tuh ketika ada temanku yang jadi narasumber, Mbak Aileen C itu minta teman-teman untuk bikin motivation quote kayak gitu, kayak bukan motivation letter kayak gitu kan. Apa sih motivasi ini atau apa, tiba-tiba ada anak yang pengen jadi kaya. Kenapa pengen jadi kaya? Cuma pengen beli alat bla 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 bla. Ya, aku bilang kayak gitu ya. Kalau cuma segitu kayaknya bisa deh nanti kebeli, tapi what for abis itu kayak gitu. Setelah itu ngapain kayak gitu kan. Tapi kita kan diajarin untuk tidak bergantung sama alam. Iya kayak gitu. Nah akhirnya Mbak, nanti terjadi kayak gini loh Mbak. Di Indonesia itu kan belum ada standar harga nasional. Kayak gitu ya. Jadi standar harga nasional itu sebenarnya kalau di industri ada nih. Di antara teman-teman kita industri itu kita udah tahu nih pakem-pakem harga-harganya. Nah, ketika dia dianggap seorang pemula, mau sebagus apapun karya dia, tapi dia adalah seorang pemula, junior, ya tetap bayarannya junior. Kayak gitu loh. Nah, tiba-tiba dia ngasih harga mahal. Oh, saya buka commissionnya di luar nih, harga saya commission di luar ini, di ini nih. Ternyata di industri itu tiba-tiba ada orang yang pengalamannya bertahun-tahun tiba-tiba ngomong, ketika misalnya, Mas, lagi sibuk nggak? Nggak. Kosong ya? Iya nih belum, pekerjaan yang berikutnya belum ada. Padahal dia memang pegawai tetap nih di suatu studio atau apa kayak gitu. Tapi dia juga nerima freelance dari luar kayak gitu. Jadi kenapa? Ya aku ngalamin pribadi ya ketika bikin ini Mas, boleh nggak? Tapi budget aku sini, oke. Ya, nah, akhirnya kita sebagai yang pemilik studio merasakan kita punya budget kita cuma segini, tiba-tiba dapat wow kayak gitu ya. Ngapain aku milih yang pemula Mbak? Kayak gitu ya, yang harganya bisa lebih mahal tapi kualitas belum terjamin. Nah, jadi ketika yang profesional bilang bahwa oke, aku 3 hari selesai, beneran 3 hari selesai. Tapi yang ketika pemula itu tadi Mbak, attitude sama behavior dia, time management kadang nanti Kak belum kayak gitu. Nah, tiba-tiba kita ada revision, mentalnya lemah, tiba-tiba kabur ngilang. Nah itu yang padahal kadang yang nggak semua industri ya bayarnya di belakang, ya kayak kami pribadi pun kadang bayar DP dulu atau apa. Nah tiba-tiba anak-anaknya kabur. Over budget nih. Karena orang yang hire kita juga kan mungkin dia awalnya ngetes doang loh gitu. Habis itu dia wah anak ini dilihat, mereka tuh memantau lah istilahnya gitu kan. Ini orang time managementnya bagus nih, dikata selesai tanggal sekian, beneran tanggal sekian gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu yang perlu dilatih. Jadi kalau misalnya teman-teman ibu-ibu bapak-bapak yang anaknya menggambar atau apa, ya memang itu proses. Kalau misalnya kan dan lihat dari pengalaman Kak Hadi juga, walaupun dikuliahin ke sekolahnya yang beda dengan passionnya, ujung-ujungnya balik lagi ke passionnya itu. Kayak gitu. Kasihan, maksudnya untung nggak terbunuh dia, masih hidup. Banyak yang terbunuh loh, ya kan? Iya benar banget. Terus juga kan sebenarnya kayak permasalahan teman-teman khususnya ilustrator, komikus, animator, apapun itu yang kreatif Mbak ya, sebenarnya mereka itu kebanyakan nggak apa ya, bukan nggak ya, tapi masih belum memahami tentang bisnis model. Kayak gitu, kadang mereka sendiri belum tahu sih berapa sih saya dihargain, apakah kita sendiri punya brand atau apa kayak gitu ya. Ya contohnya kayak misalnya kayak ada beberapa teman-teman ya, misalnya dari media atau apa kayak gitu, atau yang lainnya kayak gitu, bilang kayak Mas Hadi ya Instagramnya dong diupdate biar dirimu punya brand atau apa. Kayak berasanya kayak susah banget ya bagi waktu. Aku bukan konten kreator loh kayak gitu yang apa. Padahal kalau dilihat, kalau kita ngelihat file kita Mbak, baik di yang di Google Drive atau yang di laptop atau yang dimanapun, kayak sebenarnya banyak nih kontennya bisa dikoten kayak gitu, tapi waktu untuk membuat kontennya itu yang belum. Karena sekarang orang gitu. Lihat dari sosial media juga. Kayak gitu. Nah makanya ini siapa gitu kan. makanya itu, tetapi alhamdulillahnya tuh walaupun di sosmed belum update banget kayak gitu ya, tetapi masih tetap ada orang yang melihat kita karena dari circle-nya Kak Hadi itu dari sini ke sini, ke sini aja, sini di sini. Terus satu lagi juga kan dulu aku sempat juga di nanti Fiverr. nggak ke handle kalau terus. Makanya itu. jadi kayak
misalnya aku kayak di Fiverr ya, dulu kan di marketplace juga ya. Marketplace-nya ilustrasi kan banyak ya, ada Fiverr, ada Station gitu. Nah aku dulu di Station sama di Fiverr, karena saking nggak ke handle-nya Mbak, jadi akhirnya aku stop. Jadi aku tutup akun di situ. Iya, karena overwork banget kayak gitu ya, kayak gitu. Nah akhirnya makin lama tuh kepikiran bahwa kayak kerja bener kayaknya lebih enak deh. Kerja pagi jam 8 terus jam 5 istirahat, itu lebih ini ya kayak gitu. Karena punya uang banyak, uang ini tapi sakit. Ya itu capek dan kitanya jadi keteteran, susah banget. Jadi juga sebenarnya kita juga bisa ngelempar nih ke orang lain dan lain-lain ya, tapi kayak milih orang yang sesuai standar kita juga. Kayak gitu. Dan kadang juga sih kalau aku ngeliat ya Fiverr sekarang sih kayak bayarnya kecil banget kayak gitu. Jadi kayak aku kadang merasa kasihan kayak gitu kan, kalau aku kasih ke dia kok bayarannya kecil banget kayak gitu. Mungkin kalau yang anak-anak yang memang dia passionnya di seni ya, ya itu tadi kayak ya ini untuk portofolio saya lah, gitu, apalah gitu, mungkin bagi dia kan, karena kan ini dia masih enjoy ngerjainnya itu, memang memang dia senang. Terus kemudian apalagi masih anak-anak kan, dia masih hidup dengan orang tua, belum berkeluarga. Nah terus tapi kalau dia udah punya pengalaman di belakang, udah pernah ngerasain dibayar gambarnya gitu. Kalau dulu kita memang lagi di sekolah, paling cuma minta gambarin, dibayar berapa sih gitu. Hal kayak gitu sih. Dulu mungkin orang tua kita dibeli gambar gitu, sekian, kecil banget ya. Kalau mungkin dulu orang tua kita juga mikirnya kayak gitu kan. Dibeli sama teman cuma sekedar ditakdir pempek gitu kan. Kayak gitu. Nah cuman jangan sampai jadi itu keterusan kebablasan. Iya, benar. Ya, setuju. Nah, jadi Kak, kalau misalnya industri animasi ini, kalau teman-teman Palembang yang memang senang menggambar atau gimana gitu, apa memang sekolah animasi itu mahal gitu? Atau ya belajar sendiri aja dari media sosial kan? Banyak sekarang itunya informasinya, Pinterest, cara gambar tangan, udah langsung kelihatan cara ini gimana. Jadi kenapa lagi harus sekolah kayak gitu? Nah, tapi itu tadi menurut Adi gimana? Kalau aku bilang mahal kok sekolahnya gitu kan? Kalau aku bilang sih tetap ya, kalau misalnya secara pendidikan formal itu merasa mahal, ya bisa carilah beberapa orang. Nah, terkadang kan anak-anak itu udah merasa kalau bahasa sudah dibayar, aku udah ini gitu kan, ada yang seperti itu, dan ada juga yang udah jiper atau takut duluan kayak gitu loh. Jadi kayak misalnya nih ketika ketemu aku takut atau apa kayak gitu ya, tapi ketika udah kenal, ternyata enak ya kayak gitu. Nah jadi maksudnya tuh dalam artian tetap Mbak, karena guru tanpa ilmu tanpa guru sesat kayak gitu loh. Kayak gitu kan, ya kita bisa aja nih nyari di Google atau apa kayak gitu ya. Tapi akhirnya ada yang berpendapat kayak gitu. Iya, tapi tetap kita butuh guru dan mentor kayak gitu loh. Karena orang-orang ini pasti tahu jalurnya. Gitu. Nah makanya kalau memang bisa ya nabung dan akhirnya ambil deh sekolah. Misalnya perguruan tinggi yang memang kayak dulu kayak gitu. Maksudnya, dan alhamdulillah kan sekarang information udah luas ya Mbak ya. Beasiswa udah banyak nih kayak gitu ya. Tinggal kalian mau menjemput beasiswa atau mau bayar sendiri kayak gitu. Karena aku lihat beberapa perguruan tinggi sendiri kan punya beasiswa di masing-masing perguruan tinggi dari kampus sendiri kayak gitu kan. Nah, kementerian juga ada, atau dari perusahaan-perusahaan itu kan. Itu kayak gitu kan. Yang aku maksud adalah networking itu penting karena kita akan ketemu dosen-dosen yang mungkin akan mengarahkan kita kayak gitu ya, bukan hanya mengajarkan ya, tapi mengarahkan kita, membimbing kita kayak gitu. Karena networkingnya para dosen ini kan keren-keren banget kayak gitu ya. Nah itu networking itu penting. Nah kebanyakan anak-anak itu ketika dia udah biasa di luar negeri nih, aku udah biasa lewat YouTube aja atau apa. Nah akhirnya ketika dia masuk ke realita, sebenarnya dia mengintrovertkan dia sendiri. Dia sebenarnya kayak antisosial personality disorder dia sendiri kayak gitu. Jadi dia yang membuat diri dia sendiri terjebak dalam dunianya sendiri kayak gitu. Nah sebenarnya itu yang jadi bahaya kayak gitu, karena akhirnya nanti suatu saat dia nggak punya networking, dia nggak punya circle, dan orang nggak tahu sehebat apapun dia akan tetap dianggap. Karena kan ada orang-orang yang aku antisosial nih, ansos gitu kan. Gitu. Padahal dia bilangnya itu
judgementnya diri sendiri, Iya. bukan ke psikolog atau psikiater iya, atau benar-benar. ahli kayak gitu kan. Jangan, itu namanya kamu mengurung Iya, diri kayak sendiri, gitu. buat tembok. Iya, makanya kan kalau zona itu kan ada 4 ya Mbak ya kayak gitu. Jadi ada yang namanya zona apa dulu pertama Mbak? Nyaman. Enggak, sebelum. Bukan. Gak tahu itu Nah, apa. jadi Zona apa? sebenarnya kayak gini, ketika bener sih pertama itu adalah zona nyaman kayak gitu. Nah, terus yang paling bahaya itu adalah zona kedua, zona takut. Oh, oke. Karena dia udah merasa nyaman, akhirnya dia takut. Nah, ketakutan ini yang tadi aku bilang kayak gitu. Nah, kenapa harusnya ketika dia ngelewatin zona takut, dia ada zona belajar kayak gitu. Oke. Nah, ketika zona belajar nanti dia zona berkembang. Kayak gitu kan. Nah, tapi ketika dia takut, akhirnya balik lagi deh zona nyaman. Iya. Kayak gitu ya. Nah, sama kayak aku pribadi ya, ketika aku harus memutuskan dan aku bilang sama istriku kayak gitu ya, kita harus pindah ke Palembang dan segala macam. Oh, jadi nikah udah di Jakarta tuh? Nggak, nikah di sini Mbak. Oh, tapi di sini? istriku juga kerja di Jakarta karena kami dulu di sana kayak gitu. Jadi aku memang punya Kayak studio. Kamila juga. Iya, aku di studio memang 2017 kayak gitu. Tapi aku lebih banyak awalnya udah di sana. Pergi iya kayak gitu. Nah jadi abis dari situ aku bilang kayak ada something yang aku harus buka karena Palembang itu ini sih buat teman-teman di Palembang ya, sebenarnya Palembang itu memang seperti kata Mbak Nadina belum industri kayak gitu, tetapi kita bisa masuk industri melalui pengembangan SDM. Karena SDM-nya ini yang harus kita pupuk dulu. Kalau kita langsung industri, banyak sih beberapa temanku atau mahasiswaku sendiri sudah bikin studio animasi di Sumsel kayak gitu. Nah itu pun pas aku tanya, kamu dari mana? Dari luar. Kayak gitu. Nah artinya kenapa dia percaya orang luar? Karena secara pengembangan, SDM pengembangan SDM-nya itu masih di bawah standar kayak gitu. Nah kita yang harus meng-upgrade dan meng-upskilling kayak gitu. Nah anak-anak itu kebanyakan yang itu tadi, dia udah overthinking, udah apa kayak gitu. Terus wawasan juga kan, ini jadi apa perkembangannya, dan ini satu pertanyaan aku juga sih yang cukup dari lama mungkin, maaf jika ada yang tersinggung. Kenapa ya di Palembang ini kok terlambat di bidang ini, menurut Kak Hadi kenapa? Sebenarnya kenapa kita terlambat, nggak punya sekolah desain? Nah, sangat. Ya oke, sudah ada ya UIGM, udah ada kurang lebih 10 tahun, tapi kenapa baru 10 tahun kemarin dan cuma dia, nggak ada yang lain-lain, belum ada. Menurut Mas Hadi kenapa itu? Sebenarnya takutkah orang Palembang atau? Sebenarnya kayak gini Mbak, ketakutannya itu adalah setelah saya lulus saya mau kemana? Sebenarnya kayak gitu sih kalau yang aku lihat kayak gitu. Nah, sedangkan kenapa di Palembang tidak membuka Poltek pariwisata ada, tapi kayak sekolah tinggi ilmu desain, padahal kan di Palembang punya wastra tekstil apa yang memang ke arah seni gitu kan. Terus kita punya Dul Muluk atau punya wayang Palembang dan sebagainya. Kan sebenarnya kan bisa cikal bakal untuk menjadi sekolah seni rupa juga. Kok nggak ada sih, cuma sampai SMA doang. Sebenarnya kayak gini Mbak, kalau aku ngeliat kayak demografi sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya di kota-kota lain ya, kita nggak usah bandingin sama Jawa karena Jawa emang kota seni. Iya, Padang. Kayak gitu. Nah, Padang kan udah ada lama. Sebenarnya kayak gini. Ketika isi Padang Panjang pun dia butuh proses cukup lama juga dia untuk ini kan. Cuman di sana itu motivation people dan lingkungannya itu sangat kuat kayak gitu loh. Sedangkan di Palembang ini kadang bukan kita menjudgment ya, ini pikiran kita lah ya kita. Gitu ya. Dan ini juga sebenarnya analisis dan riset aku sih kayak gitu ya. Dari kita lihat dan maaf juga sih sebenarnya kadang ada kebanyakan orang tua yang pengen menuntut anaknya gitu. Jadi di Palembang khususnya aku mengalami di keluargaku sendiri ya. Ini nggak apa-apa sih, keluarga besar aku juga aku udah kesel sih kadang sama mereka kayak gitu ya. Kenapa? Karena sampai detik sini sekarang pun aku masih dibilang masih tukang gambar, masih gambar. Itu sama kayak narasumber kita yang kemarin, si Rika, gitu. Ya gitu. Gitu juga. Nah makanya, kok masih bikin tas itu? Ya makanya bahasa tukang gambar itu kan rasanya nggak enak banget kayak gitu ya, kayak gitu. Nah jadi aku I don't care, kenapa keluargaku bukan pasarku gitu. Aku I don't care buatku kayak gitu. Jadi ya keluarga bukan as a business. Jadi ketika itu kadang lingkungan dari keluarga yang mungkin tadi wawasan kurang gitu kayak kan, gitu. Nah jadi kayak tertutup goalsnya gitu. Itu mau kemana? Setelah ini mau kemana? Nah anak-anaknya itu juga ketika dia kuliah tuh beda Mbak dengan anak-anak di Pulau Jawa. Contoh nih kalau anak-anak SMK-nya aja itu ibaratnya nih kalau ketemu sama aku ya, itu kayak Kak Hadi, kalau aku ini nih gini. Nah kalau di Palembang gitu ya.
kayak gitu. Kadang Nggak aku dekat, berani ngomong, justru aku yang kayaknya mendekat. takut di ngomong gitu Iya, ya. ketika aku mendekat, kadang aku bilang nggak gitu, harusnya gini gini gini. Diam. Nah, oh. Atau misalnya nih ada satu grup illustration aku ikut ya, ketika itu aku kadang ngasih apa ya ke mereka dan segala macam, tiba-tiba hilang. Oh. Tapi ketika ngomong, gambar kau keren, bagus, ini rame. Apakah itu jadi goals buat hidupmu? Cuman untuk mendapatkan apresiasi dan pujian kayak gitu kan? Nah, akhirnya demografi itu yang membuat itu karakter masyarakatnya nah, sudah jadi terbentuk lama. iya kayak gitu. Ya. Dan juga orang tua kita dari zamanku dulu, dari aku sendiri sih, anak-anak itu harus kerja kantoran, Iya, dan lain-lain. Dan seni itu masih dianggap ya kalau buat masih nomor hobi, sekian gitu. Iya, kalau buat hobi kayak gitu, lah. itu nggak masuk pilihan. Ya benar banget kayak gitu. Nah itu yang banyak harus PR-nya itu memang itu banget kayak gitu. Ya sebenarnya kan kalau dari pemerintahnya sudah sadar bahwa bidang seni ini harus kita gali nih gitu kan. Cuman mungkin ya di bidang biasanya kampus-kampus yang dibuat oleh pemerintah kan bisa menjadi pelopor berkembangnya satu ideologi masyarakat yang tadinya gitu-gitu bisa terbuka kayak gitu kan. Dan satu lagi sebenarnya kayak gini Mbak, aku juga pemerintah harus bisa. Ini aku juga bingung ya Mbak dengan kondisional di sini. Contoh kayak gini ya, aku alhamdulillah sih di luar Palembang teman-teman di perguruan tinggi, universitas, politeknik maupun sekolah masih sering diskusi sama aku kayak gitu loh. Tapi kalau di sini tuh udah kayak maaf ya, ini tuh teman-teman di situ terlalu pride dosen gitu loh. Jadi merasa kayak aku udah pinter nih, aku udah ini nih kayak gitu. Sedangkan ya oke deh kau bisa belajar atau apa, tetapi kadang kita berbicara kayak gini, sebenarnya kau tahu nggak sih industrinya itu seperti apa? Sebenarnya kau pernah nggak sih bikin project itu, tapi itu kau ajarkan ke anak-anak itu, kalau kau nggak tahu sesat loh. Dan itu bahaya, nanti kau dihisap, intinya kayak gitu ya. Nah, itu yang aku lihat itu seperti itu. Kenapa? Karena kalau di luar beberapa perguruan tinggi atau sekolah, kadang tuh masih yang kayak, misalnya nih ketika itu Mas Hadi, kami nggak punya uang, aku nggak mikirin itu, aku bilang gitu. Ya pengen sharing atau apa masih. Kadang aku bilang kalau nggak punya uang kita online aja. Iya. Kayak gitu ya, hanya untuk berbagi dan. Iya, kadang kepikirannya hanya satu cara padahal kan. Dan aku jujur ya Mbak, aku terserah sih setelah ini perguruan tinggi di Palembang mau mikir apa ke aku ya. Aku 8 tahun membantu salah satu perguruan tinggi di Palembang dan akhirnya aku mendapatkan apaan sih kayak gitu. Aku udah totalitas dan lain-lain, tetapi pada akhirnya ya udah kalau kalian merasa bisa mandiri, berdiri sendiri dan ya udah banyak kok orang-orang yang lebih daripada aku bilang kayak gitu ya. Cuman maksudnya cara mereka yang enggak ini apakah takut tersaingi atau apa? Ya padahal kan kita juga, kalau aku jujur Mbak, kalau memang aku mau jadi dosen, mungkin aku udah S3 sekarang Mbak. Ya aku konsentrasi aja ke situ. Karena apa? Karena aku memang tujuannya itu enggak mau jadi dosen, tapi aku pengen sharing dengan siapapun kayak gitu loh. Nggak perlu untuk jadi dosen buat bisa sharing. Kayak gitu ya. Nah tapi pada akhirnya akhirnya aku kuliah lagi kayak gitu loh. Aku menyelesaikan, tapi tujuanku bukan goals buat jadi dosen atau apa kayak gitu ya. Tetapi ada something dari analisis yang aku lakukan dan riset yang aku lakukan dan aku butuh itu kayak gitu. Nah jadi dalam artian tuh kayak gitu. Jadi motivation aku bukan kayak gitu. Aku bukan nyari dapur di beberapa universitas atau perguruan tinggi atau sekolah, tapi lebih untuk ayo sharing, kalian sebenarnya butuh apa kayak gitu, keluhan kalian tuh apa kayak gitu. Tetapi ketika mereka merasa bahwa mereka udah tahu, ya udah. Nah kadang kan yang lebih keselnya adalah mereka lebih meng-hiring orang dari luar dengan biaya mahal, baik siapapun itu ya, baik instansi pemerintahan atau apa. Karena ada biar pride-nya. Iya kayak gitu. Jadi kayak anak-anaknya bisa nggak nih kayak gitu. Padahal kita nggak pernah mematok harga dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menurutku agak ini. Nah jadi ketika di kampus itu sendiri kadang merasa bingung goalsnya apa, tujuannya apa kayak gitu. Nah anak-anak ini nggak dibentuk, dan beda dengan anak-anak generasi kita sebelumnya ya Mbak ya. Gen X atau ya milenial lah sampai milenial. Milenial itu masih suka bikin komunitas di dalam kampus tapi punya goals. Kayak gitu ya. Karena aku lihat ada beberapa teman-teman tuh bikin komunitas film, komunitas
ilustrasi atau Belajar bareng apapun, nih, gitu. belajar bareng. Bahkan ada yang aku lihat ada yang bikin game kayak gitu ya. Nah, jadi punya goals nih. Tapi ketika Gen Z ya itu hilang kayak gitu. Motivationnya, aku melihat motivation goalsnya itu. Bahkan kalau Mbak Nadina bikin podcast kayak ini kayak gitu, aku dan teman-teman udah dari 2 tahun yang lalu bikin hard talk kayak gitu. Jadi kayak kita diskusi dan lain-lain. Tapi alhamdulillah itu malah banyak orang di luar Palembang yang join. Yang join gabung karena kita Zoom, Mbak. Jadi ngobrol bareng sama pas pandemi ya, itu kan. Nah, ini sampai sekarang 2 tahun. 2 tahun terakhir memang kita fokusin. Nah, 2 minggu terakhir kami fokusin untuk ngumpul bareng untuk teman-teman areal Palembang dan lain-lain. Nah, kemarin ngetes sama dengan ngajakin komunitas lain, komunitas game. Alhamdulillah yang datang cuma 2 orang. Jadi cuma 4 orang. Nah, insya Allah minggu itu penggemar setia itu kayaknya sih. Bukan penggemar setia, aku melihatnya kayak anak-anak yang memang atau teman-teman yang memang pengen menggali potensial diri mereka sih kayak gitu ya. Nah, mereka punya goals, yang aku lihat punya goals. Jadi ketika di besok minggu, nah hari Minggu besok, hari Minggu besok itu kita ada kumpul lagi. Nah, kita belum tahu nih berapa orang yang apakah menambah ini tadi. Nah, ya kita harapin sebenarnya kayak kita nggak apa-apa, kita nggak mikirin kuantitas, tapi kita mikirin kualitas obrolan kita tuh seperti apa kayak gitu ya. Sharing sessionnya tuh seperti apa kayak gitu. Nah, ya saran-saran yang tadi, ketika memang nggak kuat secara finansial dan lain-lain, kalau misalnya punya dana dan kau berani untuk struggle, mending keluar. Kayak gitu. Karena aku pun karena seperti itu ya. Karena aku dulu struggle, alhamdulillah orang tuaku bukan orang kaya gitu loh. Dan aku anak pertama, jadi aku kayak ya gambling. Ya makanya keluar. Beruntung teman-teman yang bisa berkuliah di bidang seni gitu kan, yang di luar Sumatera. Karena memang lingkungannya lebih heterogen gitu kan, apalagi mungkin yang memang punya uang lebih bisa di luar negeri gitu, itu galilah sebanyak-banyak mungkin hal-hal yang bisa membangun gitu kan. Contohnya juga kayak ada mahasiswa ya, kemarin waktu aku masih sempat ngajar kayak gitu, ada mahasiswa, ketika aku tanya dia nyambi Gojek. Nyambi Gojek, padahal hari itu aku menawarkan dia untuk bantuin aku dan aku akan bayar dia. Nah, tapi ketika aku belum nanya harga dan lain-lain ya, aku bilang kamu sibuk nggak hari ini? Sibuk Kak. Ini ngapa Gojek atau apa? Oh, ya udahlah, beneran nggak bisa ditinggal Gojeknya? Oh enggak Kak, karena memang aku mau cari uang. Oh oke. Udah. Jadi, nah tapi ada akhirnya aku bilang sama ada anak ya, tapi dia bukan di bidang dia kayak gitu. Maksudnya sama kayak aku, bukan di jurusan di jurusan ini. Nah, yang anak aku ajak tadi ada di jurusan yang memang konsentrasinya di bidang yang sama gitu. Nah, aku cuma sebenarnya minta dia recordin aku atau foto-fotoin dokumentasi aku doang gitu. Nah, akhirnya aku ajak satu anak, aku bilang mau nggak? Sebenarnya ada kerjaan sih Kak, tapi ada kerjaan nggak? Aku bilang gitu. Sebenarnya ada kerjaan nggak kayak gitu, tapi nggak apa-apa deh. Ada apa Kak? Nah itu yang ditanyain sama dia, mau nggak ini kayak gitu kan, bayarannya segini. Nah pertanyaan pertama itu kalau responnya itu seperti apa kayak gitu, karena kan kita nggak tahu nih kesibukan orang seperti apa. Nah ketika aku udah selesai acara dan lain-lain, aku iseng ngobrol lagi sama si anak yang pertama gitu kan, yang Gojek tadi. Masih Gojek? Masih Kak, dapat berapa? Segini lah. Nah dalam hati aku bilang, coba deh kamu tadi. Terus aku bilang, loh selama itu nggak dapet, iya nih nunggu aja atau apa. Nah maksudku secara pemikirannya itu yang belum terbuka kayak gitu ya. Jadi ya itu yang aku lihat, ya itu ya beberapa orang di Palembang itu yang aku temuin masih belum tahu yang nama prioritas, ya kayak gitu. Kayak gitu kan. Gitu. Nah biasanya kan kalau kita di beberapa anak itu masih sangat sedikit sekali yang memang langsung berpikiran mau ke depan gitu loh, forwardnya itulah. Itu. Kak Hadi ceritain tentang ini si Pera. Itu kan Kak Hadi kan studio Heart itu. Nah itu adalah maskotnya ini si Pera ini, yang memang diciptakan oleh Kak Hadi kan? Sebenarnya
penciptanya itu 2 orang. Oke. Jadi ada temanku satunya namanya Radiva, kayak gitu. Nah jadi kan aku tuh punya dari kecil tuh pengen bikin satu karakter yang memang aku idam-idamkan kayak gitu. Jadi akhirnya aku cerita sama dia kayak kebetulan Radiva ini foundernya Heart juga kayak gitu ya. Tapi sekarang udah kerja di tempat yang lain. Di Palembang. Waktu masih di Jakarta. Waktu kami mendirikan di studio dia orang Palembang kayak gitu. Nah dia sekarang pindah di tempat lain, nggak di Heart kayak gitu kan. Nah jadi waktu itu aku bilang gimana ya kita bikin suatu karakter yang memang buat anak-anak banget kayak gitu kan, buat anak banget. Tapi aku pengen itu kayak robot. Dulu tuh aku senang banget Astro Boy kayak gitu kan, kayak Astro Boy kayak gitu atau apa. Nah tiba-tiba dia bilang Kak aku ada desain katanya mungkin ini cocok atau apa. Nah dikasih lihat prototipe Pera pertama kayak gitu. Nah akhirnya aku bareng-bareng sama dia mendevelopment. Oh ini ganti ini. Akhirnya jadilah Pera kayak gitu. Nah ini desain yang kedua Mbak. Desain yang pertamanya itu Peranya tinggi segini. Jadi Peranya umurnya 12 tahun. Nah Peranya gede banget. Udah mau masuk remaja. Kayak gitu kan. Nah akhirnya kita bikin trailer segala macam kayak gitu. Waktu di YouTube itu langsung 1 hari itu bisa 1000 maskot nih. Kayak trailer kayak gitu kan. Nah waktu itu awalnya kami coba tawarkan ke pemerintah kayak gitu bahwa ini bukan komersial kayak gitu. Kami nyebutnya IP kayak gitu. Silakan nih dimanfaatkan untuk kota Palembang sebagai maskot kotanya apa gimana gitu ya. Nah, tetapi karena pergantian pemimpin kayak gitu ya, akhirnya kebijakan ini dan segala macam dan respon dari pemerintah waktu itu sangat lambat, sedangkan sayang nih di kita nih kalau ini mati terlalu lama. Akhirnya ada temanku Ellen kayak gitu. Ellen ini temanku yang ngerjain beberapa game dan animasi. Jadi dia ngasih insight kayak gitu kan, ya udah jadiin bisnis aja ini. Nah akhirnya Peranya didesain ulang, jadilah anak-anak umur 8 tahun. Jadi lebih kecil lagi kayak gitu. Jadi terus dia lebih cabi ya, gitu kayak kan. gitu. Nah kalau pipinya tetap anak umur 4 tahun kayak gitu. Makanya target range-nya 4 sampai 8 tahun kayak gitu. Jadi Pera ini adalah yang membantu pipi segala kebutuhan pipi dan lain-lain kayak gitu kan. Nah karena aku kan emang dari kecil nonton Doraemon dan nonton Astro Boy, jadi kayak kombinasi antara Doraemon dan Nobita dan Astro Boy kayak gitu. Nah, jadi, dan dia berdua itu. Ya, jadi akhirnya aku menciptakan Pipi. Nah, Pipi ini sebenarnya kayak anak yang sebenarnya gak apa-apa sih dikasih tahu sebenarnya. Pipi Emang ini belum keluar gitu maksudnya? Iya, ada ceritanya belum keluar. Ya dan nanti. Enggak apa-apa, aku kasih. Jadi sebenarnya Pipi itu anaknya sakit-sakitan, Mbak. Kayak gitu. Nah, Pera ini adalah pelindung dia, kayak gitu. Jadi Pera ini selalu ini karena ayahnya ini tuh profesor, jadi nggak bisa punya waktu banyak atau apa kayak gitu ya. Jadi kayak tragedi orang tua kayak gitu loh, Mbak, yang punya anak dan ini segala macam. Jadi nanti ada the birth-nya. Jadi si Pera ini gitu. memang dia itu simbolik dari Ampera kan? Ya, jadi sebenarnya kayak profesornya itu kan peneliti kayak gitu kan, istrinya itu adalah seorang peneliti kayak gitu. Nah, jadi kayak si profesornya itu menggabungkan antara bangunan bersejarah dengan robot kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kayak jembatan Amperanya itu sebenarnya kayak lebih kayak information apa kalau tanda-tanda pipi ada trouble kayak gitu. Dia akan punya fungsi sebenarnya. Jadi nah akhirnya Pera ini punya teman-teman yang diciptakan sama profesor. Jadi setiap simbol-simbol itunya itu sebenarnya punya simbol dari itu sebenarnya punya kemampuan karakteristik yang beda-beda kayak gitu. Nah, jadi si yang Pera ini tuh sebenarnya jembatan Amperanya itu kita buat sebagai pemancar kayak gitu. Karena kan dulu kan bangunan jembatan Ampera itu kan sebagai bangunan mega dan simbolik kayak gitu ya, sebagai simbolik atau apa. Nah, kita buat sama persis. Dia kayak bisa menjadi penyampai pesan gitu, kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya kita bilang bahwa dari dulu Ampera itu adalah pelindung Palembang kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita buat Pera ini adalah pelindungnya pipi kayak gitu kan. Nah, jadi kita buat tuh seperti itu. Nah, akhirnya alhamdulillah kami dihubungi oleh pihak kementerian kayak gitu. Jadi waktu itu pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nanyain apakah ini under
dari pemerintah daerah. enggak, gitu. Enggak, kami berdiri sendiri atau apa. Nah, akhirnya ketika Kemenparekraf ganti ke Bekraf, kami disupport HKI segala macam dan lain-lain kayak gitu, sampai diundang beberapa kali acara Dirjen HKI dan lain-lain kayak gitu. Nah, akhirnya mulailah Pera ini kami kembangkan, memang tujuannya untuk serial dan lain-lain kayak gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang di PAL TV. ya. Nah, sebenarnya kalau di PAL TV itu kita ada kontrak khusus sih kayak gitu. Jadi tapi kan dia YouTube sendiri kan, Denny sebenarnya. iya, jadi sebenarnya kayak kita itu pengen ada vision yang sama dengan PAL TV, yaitu adalah untuk PAL TV mau melebarkan luas di bidang film animasi buat anak-anak, konten anak-anak, dan kami juga pengen Pera ini mulai dikenal di masyarakat. Karena apa? Karena pertumbuhan Pera ini kebalik, Mbak, malah dikenal di luar. Daripada itu, karena kami kemarin itu larinya ke pemerintah, bukan pemerintah, ya, tapi larinya ke nasional dulu ya, melalui asosiasi animasi dan lain-lain. Kayak gitu sih. Biasa itu sih memang yang lebih mengenalnya adalah yang dari luar, karena biasanya kan ya gitu. Kita lah biasa pernah jadi orang luar Palembang kan, pasti kita cari, oh ada kabar dari Palembang apa gitu kan, itu yang kita cari kan, apalagi orang dari luar negeri, ya maksudnya orang Palembang yang di luar negeri gitu kan, dia mungkin ngelihatnya, nah lucu banget ada boneka ini gitu, dan pola pikir dia sudah lain gitu kan, jadi mereka ngerti dengan hal itu. Jadi si Pera ini umurnya udah berapa tahun ini? Dia waktu kami riset itu 2017, waktu awal-awal studio. Nah, tapi ketika di Palembang itu 2019. Oh, siap. Panjang ya ngobrolan kita sama Kak Hadi. Alhamdulillah kita misalnya nanti kalau ketemu lagi kita akan ngobrol lagi lebih lanjut. Susah juga Kak Hadi ini hari weekendnya kuliah ya kan? Ini aja lagi kosong ini, maka ayo gitu kan. Makasih banyak Kak Hadi sudah main ke Nadina Salim, udah sharing banyak banget. Teman-teman kalau misalnya mau tanya lebih lanjut ke studionya Kak Hadi bisa di IG-nya juga bisa. Terima kasih banyak Kak Hadi. Boleh sampaikan sesuatu? Apa nih? Ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman, 1 menit ya. buat teman-teman kalau mau melihat perkembangannya Pera itu bisa di Instagramnya 4M Pera. Ya, nanti di caption juga ada tuh. Terus YouTube-nya juga sama. Siap. Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Di acara-acara, biasanya masih ketemu sih kalau ada acara animasi dan sebagainya, industri kreatif. Iya. Apa? Insya Allah tahun depan kami ada. Nah, tuh. Insya Allah tahun depan ada akademi. Stay tune aja pokoknya. Makasih banyak Kak Hadi sekali lagi. Saya Nadina Salim dari Nadina Salim, udah bersama Kak Hadi yang sudah main ke sini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pera.